namar sikolai tuluan nada wiyama bengen toho mama bengen toho manau nada ngoli sudah tahe aman pangalahona sabui si patalo musto na tua mon bisihabuniani Utangia kodo matai gomo sama anggia mubarau kami di jalodo ama di jalodo tangiaki ama Dulang dau aman pangarak tuangi anak hasiaku dihabur cuhoko doi sude aman di tanah Tutuhani Dinang di jalan Myanmar Jumpa mudo ama Jumpa mudo najinalami Tumulah
mana Marsiala naneng mabuan anak nami naneng gabi helamuna dok burmu naneng gabi parmain nami majalo pasu-pasu pardonga saripil kalani ditikion romahami tutu mada poton raji dohot marsi buha-buhai asa buhana uli buhana dinggan ditupak di bata pardingga basai ulota di bagasan sadarion asa masih amina kita son lapak ni gaul masih tukul-tukul kita son suhat di rubian di nasa siulota di bagasan sadarion molo nadong na hurang lubian non masih jua kita raja nami di hamuna nami margasina di son huwa kami panggurisi panganota nalo sia juga tonota dina mamuhai ulota hita jidok na tutua sidip tip siopa golang-golang pangarahutna o tikso sadia na upasa tamion segudang mana pinasuna oras mari kita ulota na hobat habat akotai asal horon nami masongon na dua asal titik masih opa hurung les di rumah o tikso sadia pena buru patah mahami waktu pahami tuamu saya makali patama manggohi pasu-pasuna lagi termasuk otik sabui Langsung dengan teman. oh rumah tangga muna mulai tujuan on ipasu-pasu di bata pasu dulu nih karena kami doron nami mata kamu na saya itu buat lama tuh masih korong di dulu di berbatua saya itu buat anak mahamu sobat dua boru dong atta mai saur batua untuk songon ini pernah itu pak saya maksa di bata ma manggo ipasu-pasu na Musik kau
Panggabean, pasal matur ngatu pun siap kuda, taruti mak tu pamrota Raja Panggabean. Gabi masalah horas. Jadi soni mak di Hamuna amang baru nami Raja Panggabean. Ya itulah. Memang biasanya boleh hutan nami lah pola sihat ni langsung deh kan itu. Alay-alay doko kamu ko sihat akia deh ba. Tong ma padala kamu nahurok isi. Tung pesada hala ko pen no magbagi hula-hula doho akka tulak dangido saya mau kamu sehari pasahat songod debatiar muna asatiar sudah kaulota songni masya kami sepelungan. Jadi mula tema di Raja hula-hula nami marga Sinaga itu tutu buah benon nete tulangate asing nina dulu asing duhut asing sihapurna berketepatan rap kami dulu netu di kota Midenon dan apalah masa hisongonon jadi melutuk pesong ida ngaruh persiapan nami nak kiningat tulang bah alas morani tulang song ni da tulang nak kiningan ala ada do pasato di Batiar di Manugoton di naung di Julunami ima parumain nami burumuna dohot anak nami nanay gabi helamuna mariti-hiti pamas-masunan non alani pasat tamyon sama di Batiar tu hamuna hula-hula nami Sinaga las mar hamuna kelas-kelasang bagian Gabi jalan horas dah jadi iman nah hamnya ala nang dia mahorwai miripu songon na hitani ada isu tak wala pinat orang natos sedang mana peboha ala hamurus bang itu hamurus dijaro di Batiar dang na tua mana na diberi kita jadi on pasaha ma tu hamuna tanya ka kamu ma buruta do helata gabe sai anggia imana tibu ili dorna tu wala tu sikuru dulu di purba dua tu nana imana tu boru dongata saurma tu nah ya kamu hamurus dijaro Songono dulu aku mak. ringgit situ suara dohok beraspil ipinggan nahot saya ngi masongon do dua saya pilih na pokti bahul ma pasalongan firma to dita saluna saya luju mari kita akta pangamuan songon itu ni Batiar saya tiar ma tutu Allah nyo tujulan nari ona kasih ulota saya tiurma nang akapikirata pasu-pasun ni amat tarigata mahitihon do Batiarom mahititan yang tak pinggan nahok saya hok masuli akan ata hatai dohon ata ula song dot na tua saya tutumen na duhur tiumen na lote saya unang mamuba saya unang mamo saya sudah akan ata hatai mau dia Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan.
padamu atas dia yang kau berikan padaku. Kita mau masuk di dalam acara pemberkatan pernikahan antara saudara Johannes Panggabean dengan juga mempelai wanitanya Rolita Sri Dewi Boru Sinaga. Baik, saat ini kita mau masuk di dalam ibadah ini. Sebelum nanti kedua mempelai, hamba-hamba Tuhan dan juga kedua keluarga masuk ke ruang ibadah, sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kehadiran mereka. Kita semuanya berdiri. Persilakan dulu, ini berjemaah dan juga kedua mempelai. Kita masuk di acara yang kedua, penandatanganan berita acara. Kami undang yang pertama orang tua mempelai laki-laki. Yang disampaikan oleh hambanya, terlebih dahulu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami undang seluruh jemaat dan seluruh keluarga dan hadirin sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau agungkan kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ah
Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan penghormatan kami kepadamu, sebab Engkau sangat baik dan teramat baik. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang hari-hari hidup kami. Hingga sampai pada saat pagi hari ini, kami berkumpul, kami ada sebagaimana ada, semua karena kasih, kebaikan dan pertolongan-Mu. Mulia Engkau Bapa kami yang baik. Ini kami pada saat pagi hari ini atas nama keluarga besar Gereja Betani Jemaat Tiranus Indonesia pada saat ini datang bersungkur di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu karena hari ini kami mau menyelenggarakan ibadah pemberkatan pernikahan kudus saudara kami Johannes Panggabean dengan Rorita Sinaga. Tuhan, kami mohon pertolongan yang daripada-Mu, sebab tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu melangkah selangkah pun. Untuk itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, turunlah hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu mengerjakan bagi kami, bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pekerjaan pelayanan Tuhan pada saat hari ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biarlah semuanya berjalan secara selektif sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jamah dan berkati seluruh anak-anak
memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik saudara, saat ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, untuk menghormati hadirat Tuhan, hamba Tuhan dan juga firman yang berkuasa yang menguatkan keluarga dan juga kedua mempelai istimewa, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari saudara kita bangkit berdiri seluruhnya. Kita hormati firman Tuhan yang mau kita terima hari ini, yang sanggup memotivasi kita, mengubahkan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kalau Tuhan di dalam rumah Tuhan ini seluruh keluarga daripada mempelai pengantin pria dan pengantin wanita Tuhan, dapat Tuhan menyaksikan pemberkatan pernikahan di dalam rumah Tuhan ini. Hamba-Mu Tuhan berkata dan memperkatakan biarlah atmosfer daripada kuasa Allah menguasai daripada gereja ini Tuhan, sehingga Bapa kami semuanya dapat dipenuhi dalam hadirat Allah,
Biarlah Tuhan memberkati pernikahan kudus ini. Sebelum kami melakukannya, biarlah firman Allah menerangi hati kami, sehingga kami mendapat sebuah rema-rema baru Tuhan dalam kami menerapkan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita. Shalom. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya sebagai gembala sidang, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, inilah situasi Gereja Betani Indonesia Medan Jemaat Tiramus Medan di tempat ini. Gereja yang masih penuh kesederhanaan ini, gereja yang masih berjuang untuk daripada kemenangan jiwa di tempat ini. Tetapi percayalah, Bapak Ibu datang di tempat ini untuk melihat bahwa pemberkatan dapat dilakukan kepada kedua mempelai pengantin. Amin. Amin Johan. Amin Rolita ya. Jangan tegak. Kamu sama saya itu sama-sama muda. Jangan tegak. Oke. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Jejenes Bernardus Tumanggor. Masih cukup muda, usia masih 33 tahun. Istri cukup 1, anak 1. Cukup 1 ya, tidak ada tambah. Nah, jadi lebih dekatnya nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di dalam sehariannya. Untuk sosial saya lebih tinggi, tapi untuk firman Tuhan hari ini saya bukan belajar untuk menasehati. Mungkin yang di sini lebih senior daripada saya, tapi soal perkaya firman Allah mungkin Tuhan lebih menambahkan kepada saya, dan saya hanya sekedar membagikan, bukan menasihati. Amin. Amin. Nah, semakin Bapak Ibu serius, semakin selesai firman Tuhan. Tapi semakin Bapak Ibu tidak serius, semakin nggak selesai firman Tuhan. Jadi kalau mau cepat selesai, cepat seriusnya. Tepuk tangan kiri, katakan, ayo cepat serius, bercepat selesai kita. Bukan tepuk tangan, tepuk kanan kirinya, katakan cepat serius, bercepat selesai. Amin ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pernikahan, saya mengambil sebuah tema, yaitu sebuah the strong marriage, yaitu pernikahan yang kuat. Kenapa saya mengambil sebuah pernikahan yang kuat dan pernikahan yang bahagia? Jangan emeng-emeng bicara bahagia kalau belum kuat dulu. Karena kekuatan pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bicara pernikahan tidak ada wisudanya, sampai tua, sampai dipisahkan secara maut. Dan tidak ada orang mengatakan, oh saya sudah berpengalaman berumah tangga, sudah 32 tahun, sudah banyak makan asam garam. Itu bukan the first point, itu bukan poin utamanya. Tetapi Alkitab punya sudut pandang yang lain tentang sebuah pernikahan yang kuat. Alkitab punya sebuah paradigma yang lain tentang sebuah pernikahan yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga adalah, bisa dinaikkan sedikit saya ngomong. Keluarga adalah sebuah lembaga yang tertinggi. Mungkin orang bilang lembaga tertinggi itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, ya, atau juga dikatakan para pejabat-pejabat negara lembaga tertinggi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa lembaga tertinggi itu adalah keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah merupakan adalah ide Allah, bukan ide manusia. Ingat ya Johan, Rolita, kalian bertemu, berkomitmen membentuk satu keluarga kecil karena ide Tuhan. Bukan ide papa mama ya. Ide papa mama tidak ya. Ide orang tua tidak ya. Tapi ide daripada Tuhan. Kita sudah banyak belajar 12 materi. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Apa sih yang dikatakan firman Allah tentang sebuah pernikahan yang kuat? Yang pertama, kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18, bilang firman Allah begini. Tuhan Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pelanya, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kacamatanya Tuhan,
Allah tahu bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja. Maka Tuhan mengatakan penolong baginya yang sepadan. Coba kita pikirkan, kita manusia. Yang sepadan itu dalam pemikiran kita yang apa? Oh, yang cocok. Oh, yang tidak ada perbedaan. Alkitab nggak bilang itu. Ternyata sepadan itu bicara masalah opposite, yang berlawanan. Bingung ya? Karena saya bongkar dari bahasa aslinya, ini bicara kanekdo. Jadi sepadan yang dibilang Alkitab bukan berbicara masalah yang kita anggap tidak ada perbedaan, yang kita anggap segala sesuatu, tapi Alkitab bilang yang berlawanan. Kok Allah mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi makna daripada kata aslinya dia dikatakan yang berlawanan. Ternyata Allah tahu, Allah mendesain di dalam perlawanan. Di situ manusia berusaha untuk menilai yang namanya harga kesatuan. Amin. 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 Jadi memang karena ide Allah pernikahan terjadi, karena ide Allah keluarga terjadi, dan Allah menempatkan satu perlawanan, semua terjadi perlawanan. Laki-laki perempuan dari jenis kelamin berlawanan. Dari segi sifat pasti berlawanan. Ya nggak Johan? Usah muru-muru lah. Kalau kita punya ekspektasi tinggi, mencari sesuatu yang pas, mungkin Johan sampai umur 50 nggak nikah-nikah. Mungkin Rolita sampai umur 50 nggak nikah-nikah. Tetapi Allah melihat di dalam nilai kesepadanan ada kasih karunia Allah di depan. Amin. Amin. Jadi di dalam kasih karunia Allah, di dalam sebuah perbedaan, di dalam suatu perlawanan, kasih karunia Allah membuka mata manusia untuk mengupayakan sebuah dan menjaga sebuah nilai persatuan. Dan Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik kalau dia seorang diri. Allah akan memberikan kepadanya baginya sepadan yang dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti untuk menjalankan visi Tuhan di dalam keluarga diperlukan yang namanya kesepadanan. Ucapkan kesepadanan. Sepadan. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan laki-laki perempuan. Tuhan nggak ciptakan wanita-wanita pria-pria. Di Jakarta LGBT berkembang pesat. Saya percaya di Sumatera belum. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, laki-laki perempuan. Ternyata di dalam master plan-nya Allah, di dalam kesepadanan ini, Allah meletakkan satu potensi dalam sebuah keluarga. Coba pikirkan, kok Tuhan kasih perintah kepada kedua pada pasangan ini, Adam dan Hawa, pertama kali ketika Allah menciptakan penolong bagi dia, Tuhan suruh dia pertama sekali yang keluar dari mulut Allah, engkau harus mengusahakan Taman Eden. Bapak Ibu renungkan nggak? Taman Eden yang udah terbaik, kok diusahakan jadi lebih baik? Taman Eden yang ciptaan Tuhan, semua perbuatan Tuhan sudah terbaik, kok Allah kasih perintah kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden? Artinya membentuk lebih baik. Coba Bapak Ibu renungkan. Berarti wonderful ya. Berarti sebuah rencana Allah yang besar bagi keluarga. Jangan main-main coba. Kita yang berkeluarga disuruh Tuhan mengusahakan Taman Eden menjadi lebih baik. Sehingga saya merenungkan, di dalam kejatuhan manusia akan dosa, Allah itu kan Alfa dan Omega ya. Amin. Allah itu Alfa dan Omega. Dia dari akhir bisa melihat yang awal, dia dari awal bisa melihat yang akhir. Setuju? Setuju? Manusia nggak bisa melihat Alfa Omega. Makanya manusia melihat apa? Mohon buktina onatoho. Ini orang baca kan? Tapi Allah beda. Allah bisa melihat sesuatu yang di depan, melihat sesuatu, dan Allah melihat dengan kacamata Allah. Allah melihat Allah perlu menurunkan kasih karunia bagi manusia
manusia supaya keutuhan keluarga tetap berjalan. Saya bingung sekarang, kok Taman Eden yang disuruh Allah untuk kelola jadi lebih baik di dunia mana? Di dunia mana? Ternyata dalam perspektif ilahi, bukan maksud Taman Edennya yang Allah tekankan, tetapi kehadiran pribadi seorang juru selamat, yaitu the Spirit of Grace, yaitu roh kasih karunia di dalam keluarga. Makanya Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja dan Kristus adalah kepala rumah tangga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam pernikahan ketika melihat kesepadanan untuk mengupayakan Taman Eden menjadi lebih baik, tidak ada pilihan kecuali kedua keluarga ini melekat sama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, titik. Enggak ada tawar menawar. Johan, Ronita, mau kelola Taman Eden, kelola kecuali kalian dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu kemudian Allah kasih kuasa lagi. Apa kuasanya? Berotoritas setiap nama tumbuhan dan hewan. Mulu hitakan akan diparladamanon, akan dihumama. Kita beri maksudnya akan binatang-binatang ini kan. Tiga jenis spesies maksudnya akan binatang di Portibion. 1 juta? Mungkin. Bagaimana Tuhan memberikan manusia pengetahuan untuk memberikan nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan? Hebat nggak keluarga? Hebat nggak? Makanya orang kalau bercerai nggak ngerti esensial keluarga. Allah kasih hak istimewa bagi manusia ketika berumah tangga. Dia kasih nama binatang-binatang di darat, binatang-binatang di burung. Allah katakan, engkau harus berotoritas atas setiap nama tumbuhan dan hewan. Diberikan Allah kuasa kepada manusia. Luar biasa Tuhan ya. Luar biasa. Tetapi kalau manusia itu tetap di dalam Tuhan, dia punya kuasa untuk memberikan nama-nama apapun dalam kehidupannya. Artinya apa? Otoritas penuh di dalam keluarga suami istri, bukan di tangan mertua. Amin. Keluarga Johan, otoritas penuh di tangan kanan mertua, dan otoritas Tuhan bekerja, bukan di tangan mertua. Hari-hari ini banyak di tangan mertua. Nanti udah mandiri, nggak ada lagi kata-kata orang tua. Tetapi otoritas itu perlu. Kiranya Bapak Ibu diberkati dalam rumah Tuhan, tidak akan ada roh perceraian di tempat mereka akan bangun rumah tangga mereka. Karena firman Allah berkuasa atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji ke Bapa. Kami akan melanjutkan pemberkatan ini. Biarlah ada yang mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pemberkatan akan kita lanjutkan. Perkawinan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia dan kesukaan dan kesehatan manusia. Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, hormat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci ini akan dipersatukan saudara Johannes Panggabean dengan Rolita Sri Dewi Sinaga. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki perkawinan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan untuk jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Jadi saya pertama menanyakan kepada mempelai pria, nanti kepada mempelai wanita, lalu kemudian kepada para keluarga dan jemaat yang hadir ini, ya, amin. Yang pertama, apakah saudara Johannes Panggabean mau menerima saudari Rolita Sri Dewi Sinaga sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Ya Pak, bersedia. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang,
dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Ya Pak, saya bersedia. Amin. Sekarang saya akan melemparkan pertanyaan kepada saudari Rolita Sri Dewi Sinaga. Kepada saudari Rolita Sri Dewi Sinaga, sebagai mempelai wanita, apakah saudara mau menerima saudara Johannes Panggabean sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Ya Pak, saya bersedia. Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya, dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dan dengan keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya Pak, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Sekarang saya akan lemparkan kepada sidang jemaat, lalu kepada para hadirin yang akan menyaksikan dan mendengarkan janji nikah. Saudara jawab serentak, kalau bersedia saya mau, jawab saya mau. Kalau ada keberatan, bilang saya tidak mau. Oke? Saya akan lemparkan. Apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab kami mau. Kami mau. Puji Tuhan. Ya, sekarang semuanya kedua mempelai bisa berhadapan. Saya yang bernama Johannes Panggabean, saya menerima saudari Rolita Sri Dewi Sinaga sebagai istri untuk mengasihi dan melayani baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun berkelimpahan. Sebagai seorang suami yang setia dan beriman kepada Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan seluruh jemaat, saya berjanji. Saya yang bernama Rolita Sri Dewi Sinaga menerima saudara Johannes Panggabean sebagai suami untuk mengasihi dan melayani baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan. Sebagai seorang istri yang setia dan beriman kepada Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan seluruh jemaat, saya berjanji.